Kapan nih kita ke kantor desa? Sepeda saya. Iya sih. Siapa ya? Ayo, siapa ayo? Jangan sembarangan kalau pilih-pilih pengganti. Harus yang udah deket sama lu. Yang udah deket. Siapa ya? Ah, saya tahu. Gimana kalau Pak Badot aja? Jangan. Dia suka korupsi tahu. Oh, iya juga ya. Deh. Ah, iya. Gimana kalau Pak Haji? Jangan atuh. Ntar dia malah bikin pengajian seminggu 70.205 kali. Gua sih ogah. Siapa dong? Ah, gimana kalau si Yusuf? Dia terlalu muda, belum kawin. Ntar siapa yang dipanggil Bu RT? Masa Pak RT doang? Siapa ya? Kalau Mang Endang aja gimana? Jangan atuh. Dia kan punya warung. Lu mau uang kas warga dibelanjain kerupuk? Waduh, ya terus siapa dong Pak Rungkat? Ah, Pak Alek aja Pak Alek. Gimana? Lu Pak Alek gampang kesurupan. Emang lu nggak takut dipelototin pas mau minta tanda tangan ke dia ntar? Ya terus siapa lagi dong Pak Rungkat? Jadi bingung saya. Ya siapa kek yang menurut lu orangnya bijaksana? Nggak ada lagi kayaknya Pak. Diinget-inget atuh. Ingat lagi. Siapa ya? Ayo bisa ya. Ingat-ingat lagi. Aduh, saya nggak inget selain orang-orang tadi. Masih ada. Diinget-inget lagi coba. Yuk bisa. Apa Pak Rungkat aja ya? Nah, coba aja dulu ajuin ke si lurah ya. Pak Rungkat menatap sepeda tuanya dengan pandangan penuh keraguan. Sepeda itu sudah ringkih, rantainya sering lepas, dan pedalnya satu patah. Tapi demi ambisinya jadi RT, dia tetap maju. Ya udah, naik sepeda aja, biar rakyat lihat perjuangan gua. Ucapnya penuh semangat tapi ngos-ngosan dorong sepedanya keluar halaman. Dot dan Peot menahan tawa melihatnya. Kayak pahlawan kesiangan. Sumpah, bisik Peot. Tapi Dot malah serius. Tapi nih orang nekat juga, bro. Gua mulai curiga. Jangan-jangan dia serius soal mimpi itu. Mereka bertiga lalu mulai berjalan bareng. Dengan Pak Rungkat mengayuh sepedanya pelan. Penuh gaya, meski ban belakangnya kempes. Jalanan kampung yang becek karena hujan semalam pun jadi saksi ambisi baru di kampung tersebut. Sambil melaju pelan, Rungkat mulai melontarkan pidato dadakannya. Seolah warga kampung berdiri di kanan kirinya. Warga kampung serut, bila saya terpilih jadi RT, saya akan adakan lomba panjat pinang tiap minggu. Ibu-ibu dapat jatah minyak goreng tiap bulan. Bapak-bapak, gratis rokok sebatang tiap rapat RT. Dot dan Peot langsung menyoraki. Wah hidup RT Rungkat. Hidup brosur 50 juta. Semua itu hanya bercanda. Tapi Rungkat semakin mantap melangkah. Dalam hatinya ia tahu. Meski awalnya dia cuma ngincer hadiah lomba RT. Sekarang dia benar-benar ingin jadi pemimpin. Tapi, apakah warga akan percaya pada mimpi dan pidato dramatis dari seorang pria yang bahkan sepedanya nyaris patah? Sesampainya di kantor desa, mereka disambut Pak Lurah yang sedang ngopi sambil garuk-garuk perut. Lah, ngapain kalian kesini pagi-pagi bawa sepeda butut? Tanya Pak Lurah. Rungkat maju dengan gaya hormat yang tidak biasa, lalu menyerahkan selembar surat. Pak, saya daftar sebagai calon RT. Pak Lurah ngangguk-ngangguk, membaca surat itu setengah mata. Wah, niat juga ya lu, Kat. Tapi, kita belum buka pendaftaran. Ini masih tahap penilaian dari lomba RT sebelumnya. Rungkat kaget. Hah, jadi hadiahnya belum keluar juga. Pak Lurah senyum. Belum. Dan itu juga bukan untuk RT baru. Tapi apresiasi untuk RT lama yang terbukti berprestasi. Dot langsung bisik ke Peot. Wah, fix ini salah info. Makanya jangan percaya mimpi doang. Rungkat tetap gigih. Ya udah, Pak, gak apa-apa. Pokoknya kalau nanti ada kekosongan RT, saya siap. Pak Lurah tertawa. Semangat kamu bagus, Kat. Tapi ingat, jadi RT itu bukan soal brosur dan lomba doang. Ini soal tanggung jawab. Kamu siap urus surat domisili, nangani tetangga ribut soal pagar, dan ngeladenin emak-emak yang protes lampu jalan mati. Rungkat mengangguk cepat. Siap, Pak. Saya udah latihan sabar dari dulu. Waktu istri saya minta belanjaan terus padahal dompet kosong. Semua di ruangan itu tertawa. Peot pun menimpali. Pak,
Kalau sabar doang sih kita semua layak jadi RT. Sementara itu, di kampung, berita tentang niat Rungkat nyalon RT menyebar cepat. Grup warga langsung panas. Pak Rungkat mau nyalon. Gak salah tuh. Jangan-jangan ini karena brosur lomba itu. Pulis Bu Lilis. Ya ampun. Ini kampung apa panggung hiburan sih? Timpal warga lain. Tapi ada juga yang membela. Siapa tahu dia beneran niat. Kasih kesempatan dong. Suara pro dan kontra mulai muncul. Beberapa ibu-ibu yang senang digombalin Rungkat tiap arisan malah mendukung. Asal tiap rapat ada gorengan. Saya dukung. Pulis Bu Wati. Begitulah. Politik kampung tak kalah panas dari pemilu nasional. Keesokan harinya, Rungkat bikin baliho dadakan dari spanduk bekas lomba 17-an tahun lalu. Dengan tulisan besar, Rungkat untuk RT. Siap kerja. Siap ngopi bareng warga. Baliho itu dipasang di dekat warung Mang Endang. Bikin semua orang ngakak. Tapi lucunya, banyak warga mulai tertarik. Seru juga kali ya kalau rednya Pak Rungkat. Minimal rapat enggak ngebosenin. Kata salah satu pemuda. Namun di balik itu semua, ada yang iri. Topan, sang mantan RT yang diam-diam ingin kembali menjabat, mulai merasa tersingi. Ia pun menyusun rencana untuk menggagalkan niat Rungkat. Topan mulai menyebar isu. Katanya Pak Rungkat dulu pernah bikin warga gagal dapat BLT gara-gara salah input data. Serius? Wah, bahaya tuh. Isu makin liar. Rungkat yang tahu soal ini tak tinggal diam. Ia lalu mendatangi balai warga dan mengumpulkan massa. Saya tahu ada yang nyebar hoaks tentang saya. Tapi saya di sini bukan buat debat. Saya di sini buat kerja. Kalau saya salah input, ya saya minta maaf. Tapi itu juga karena waktu itu datanya ditulis tangan. Dan saya rabun jauh. Semua tertawa lagi. Alih-alih memperburuk citranya, penjelasan jujurnya justru bikin simpati warga makin besar. Tak disangka, minggu berikutnya warga menggelar musyawarah darurat. Mereka sepakat untuk membuka kembali pemilihan RT karena belum ada keputusan tetap soal pengganti Topan. Pak Lurah hadir langsung memimpin. Warga kampung serut. Hari ini kita tentukan siapa RT baru kita. 2 calon, Topan dan Rungkat. Yang menang harus siap kerja. Bukan cuma siap selfie. Suasana memanas. Kedua kandidat diberi waktu untuk bicara. Topan bicara tentang pengalaman dan pencapaian masa lalunya. Sementara Rungkat, dengan bahasa sederhana dan nada haru, bicara tentang mimpi Pak Jalil dan keinginannya membahagiakan warga. Semua terdiam. Tiba-tiba suara ibu-ibu dari belakang berteriak, "Saya pilih Rungkat." Pemungutan suara pun digelar secara manual dengan kertas. Hasilnya mengejutkan. 67 suara untuk Rungkat, 35 untuk Topan. Suasana jadi meriah. Rungkat langsung sujud syukur di tanah. Meski celananya sobek sedikit. Alhamdulillah, kampung serut akan saya rawat seperti merawat bonsai. Katanya dramatis. Semua warga tertawa sambil bertepuk tangan. Bahkan Topan, walau sedikit kecewa, menyalami Rungkat dengan sportif. "Selamat ya, Kat. Semoga bisa bikin kampung ini lebih baik." Rungkat mengangguk. "Tenang, Pan. Gue akan terus ajak lo diskusi. Lo tetap temen gue." Malam harinya, kampung serut menggelar syukuran kecil-kecilan. Ada nasi tumpeng, ada arak jahe, dan tentu saja, gorengan kesukaan warga. Rungkat berdiri di depan, menyampaikan pidato kemenangannya. "Mulai besok, tiap Jumat kita adain Jumat bersih. Tiap malam minggu kita adain ronda. Dan tiap bulan, lomba karaoke antar RT." Semua bersorak. Peot bisik ke Dot. "Gue enggak tahu ini kampung makin maju atau makin absurd." Dot nyengir. "Yang penting kita gak bosan." Dan malam itu, kampung kecil itu bersatu kembali. Bukan karena brosur, tapi karena tawa, mimpi, dan semangat seorang Rungkat yang tak pernah menyerah.